menyimak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan li syifa'ina wa syifa'i walidaina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa asatidina wa ustadzatina wa man habbana wa man ahsana ilaina wa jami'i man rahimana ajma'in li salahina wa salahihim wa husni khawatimina wa husni khawatimihim wa dukhulina rahmat rabbina wa jannatihi wa bara'atina min sakhatihi wa narihi wa kulli ma huwa khairu inda Allahi lana wa lahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Bapak Ibu semuanya, dalam grup Uslub, Pak Haji Parman sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan mengkaji ayat Al-Quran. Dan dalam grup sudah disampaikan tentang surat Al-Fil ya Bapak Ibu semua. Dan namun tadi sebelum belajar, setelah sholat maghrib saya mencoba mengecek, ternyata surat Al-Fil sudah kita pernah bahas. Betul ya? Ya betul. Apabila mungkin Bapak Ibu ada yang linknya sudah terlewat, nanti soalnya saya akan kirim sekaligus playlist pembelajaran kajian kajian Al-Quran ya, kajian Al-Quran yang sudah pernah kita pelajari dan selama bulan Ramadan ya. Itu Al-Fil kalau tak silap itu pernah kita bahas pada bulan Ramadan. Yang nanti saya akan kirimkan playlistnya kepada Bapak Ibu semuanya. Ada 10 video ya, yang salah satunya ada surat Al-Fil. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Nah, surat Al-Fil sudah kita bahas dan terakhir pada minggu yang pada sebulan yang lalu kita sudah bahas surat Al-Humazah. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, sehingga mohon maaf ini saya ada kesalahan. Nah, hari ini, malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas secara linguistik surat Al-Asr. Suratnya pendek saja. Surat Al-Asr. Baik. Dan kita akan lihat apakah pendeknya surat ini juga akan berarti pendeknya bahasan kita. Akan kita lihat nanti. Baik, alan yaumul ahad.
At-tarikh, tarikh bulan. Uh, atas 27 min Oktober. Sanat alfain salasin wa ashrina miladiyatan. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan mencoba menganalisa secara linguistik surat Al-Asr. Suratul Asri. Suratul Asri. Ya, Suratul Asri. Nah, baik. Nastamir alan. Nabda minal ayah al-ula. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, wal asri. Wal asri. Coba. Bapak Ibu sudah tahu belum bahwa ini huruf apa? Wawul qasam. Wow, sumpah. Ya. Wawul qasmi. Ya, Wawul qasmi. Wawul qasmi atau qasami ya. Wawul qasmi. Nah, huruf wawu qasam. Nah, al-qasam itu artinya sumpah. Huruf sumpah. Dan kalau kita belajar ilmu nahwu, semisal dalam kitab Al-Jurumiyah, wawu al-qasam ini termasuk dalam salah satu huruf jar. Huruf jar itu salah satunya adalah huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Dan huruf sumpah yang kita kenal ada 3 ya, yakni wawu, lalu bi, dan ta. Gitu ya. Wa, bi, dan ta. Nah, misalnya wallahi, misalnya ya. Atau billahi, atau tallahi. Nah, ini semuanya adalah huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Dan apabila sebuah isim diawali oleh huruf qasam, baik berupa wawu, bi, maupun ta, maka isim sesudahnya itu majrur. Dan mengapa majrur? Karena huruf qasam itu termasuk salah satu huruf jar, atau termasuk bagian dari huruf jar. Makanya wallahi, billahi, tallahi. Nah, untuk huruf qasam yang paling populer adalah huruf wawu. Sedangkan bi dan ta itu jarang-jarang kita dengar ya. Billahi, tallahi. Bahkan seingat saya kalau di Al-Quran tidak kita temukan ya huruf qasam berupa bi atau ta ya. Seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf ya. Tolong diingatkan. Nah, yang sering kita temukan huruf qasam dalam Al-Quran itu adalah huruf wawu. Dan kita temukan banyak. Nah, terus yang kedua, wawu ini tentu saja mabniun ala fathi ya. Mabni ala fathi. Tidak ada kita temukan wu ataupun wi. Semuanya fathah. Nah, terus isim sesudah huruf qasam itu, karena wawunya adalah salah satu huruf jar, makanya isim selepas huruf wawu adalah majrur. Dan seingat saya, isim sesudah huruf qasam ini biasanya atau selalu ma'rifat. Wal asri. Selalu ma'rifat ya, ada alif lam. Wal asri. Contohnya watini yang lainnya. Contoh yang lain watini, wazaituni, waturi sinina. Nah, turi sinina ini ma'rifat meskipun tidak ada alif lam. Karena nama tempat. Tursina. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Mohon maaf, error lagi ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Wal asri tadi ya, wal asri. Wawu huruf qasam al asri adalah majrur karena diawali oleh huruf wawu qasam yang merupakan salah satu atau bagian dari huruf jar. Nah, al asri adalah majrur dan isim sesudah huruf qasam selalu atau biasa ma'rifat. Tadi sudah kita contohkan wal asri, watini, wadduha, wal laili, wasyamsi, wassamai, dan banyak yang lain. Gitu. Nah, terus dari segi makna al-asri itu apa artinya? Nah, kalau kita lihat di kamus ya, salah satunya dalam kamus Al-Munjid,
Al-asr itu maknanya ada berapa ya? Ada ad-dahru. Apa artinya dahru? Masa. Masa itu waktu ya. Masa atau waktu. Nah, juga maknanya adalah al-yaumu. Al-yaumu. Hari ya. Al-yaumu atau hari. Nah, juga makna yang lainnya adalah al-godatu. Al-godatu. Al-godatu apa artinya al-godatu? Al-godatu artinya adalah pagi ya, as-sobah. As-sobah. Bil guduwi wal asol. Al-guduwi itu dia kata godatun. Nah, godatun itu pagi. Nah, tetapi juga al-asru juga mananya ada yang lainnya, yakni apa namanya? Akhiru an-nahar. Akhirun nahar. Akhirun nahar ila ihmirari syamsi. Ila ihmirari syamsi. Al-asr itu maknanya yang lainnya adalah akhirun nahar. Apa artinya? Akhir siang hingga merahnya matahari, hingga matahari memerah. Kapan matahari merah? Matahari memerah itu pada saat sore hari, betul tidak? Ihmirar. Ihmirar dari kata ihmarra yahmarru, ihmiraran, masdar, isim masdar. Akhirun nahar ila ihmirari syamsi. Nah, jadi Bapak Ibu semua, al-asr itu maknanya tidak satu. Dan yang lainnya juga ada yang berikutnya yang kita mau tuliskan adalah al-lailatu. Al-lailah. Lailah artinya malam kan? Nah, Ya, coba lihat Bapak Ibu semua. Kalau kita baca dalam terjemahan wal asri, apa yang kita lihat terjemahannya? Demi masa. Dalam bahasa Melayu demi masa. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan demi waktu. Demi waktu. Nah, waktu itu apa artinya waktu? Waktu itu kan ada hari kemarin, ada hari ini dan hari esok. Ada yang sudah berlalu lewat, ada yang sedang dijalani dan ada yang akan kita hadapi. Nah, tetapi seringkali kalau kita membahas tentang wal Assalamualaikum asri, al Ustaz, asr, maaf terlambat. ya, waalaikumsalam. Namun seringkali kita dengar pembahasan dari para penceramah atau para ustadz atau yang lainnya, seringkali dipahami al asr itu diartikan dengan waktu asar, demi waktu asar. Ada yang menerjemahkan wal asri dengan demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Kenapa wal asri diterjemahkan menjadi demi waktu asar? Karena salah satu makna al-asr adalah waktu asar. Dan kita juga tahu bahwa ketika kita setelah kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat zuhur berakhir waktunya, maka masuklah sholat asar, waktu sholat asar. Nah, sholat asar itu kan sebelum matahari terbenam ya. Sejak matahari mulai tergelincir apa yang ukuran panjangnya itu antara bayangan matahari dengan benda yang menjadi bayangannya udah mulai bergeser jauh kan ya. Nah, itu udah mulai masuk waktu asar. Asar adalah salah satu sholat yang menjadi kewajiban muslim. Nah, sehingga ada yang menerjemahkan wal asr dengan demi waktu asar. Nah, lalu ada bahasan berikutnya. Karena wal asri diterjemahkan dipahami sebagai demi waktu asar, maka pembahasan berikutnya adalah menceritakan bahwa ayat ini bercerita tentang akhir masa, tentang akhir waktu. Yani akhir bahwa sebuah hari itu akan segera berakhir. Pagi, siang, sore, malam. Nah, pagi sudah lewat, siang sudah lewat, dan sekarang waktu asar. Berarti akan segera malam hari. Dan malam hari berarti matahari akan segera hilang di atas muka bumi begitu, di atas muka bumi yang kita tinggali. Nah, namun begitu kalau kita baca dalam
kamus misalnya, al-asr maknanya tidak hanya waktu asar, tetapi juga ada makna ad-dahru, yakni masa atau waktu itu sendiri. Dan waktu itu ada tiga, masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Nah, sehingga ungkapan wal asri itu maknanya bukan hanya tentang waktu asar, tapi seluruh waktu yang ada. Baik waktu masa lalu, baik waktu masa hari ini, maupun juga waktu masa-masa yang akan datang. Dan ketika kita memahami bahwa eh, Allah bersumpah dengan waktu, maka yang dibahas itu bukan hanya tentang waktu asar, tetapi keseluruhan waktu. Waktu berarti menjadi perhatian yang sangat utama dalam ayat ini dibahas menjadi disumpah, menjadi materi objek sumpah. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Al-Quran, Allah bersumpah ada banyak yang disumpahi, bukan hanya Al-Quran, tetapi Allah bersumpah dengan banyak sekali. Ad-duha demi waktu duha, walaili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Jadi yang Allah bersumpah dengannya tidak hanya asar atau waktu, tapi juga waktu-waktu tertentu, penggalan-penggalan waktu tertentu. Pagi, siang, lalu sore, dan juga malam. Yang waktu fajar juga ada kan, wal fajri, walayalin ashar. Itu waktu yang sangat pagi, wal fajri. Bukan hanya wal duha, tapi juga ada yang lebih pagi lagi, ini wal fajri. Nah, gitu. Nah, tetapi Pak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, isim selepas wawu kosam biasanya kan marifat ya, biasanya semarifat. Tetapi tidak usah heran, kita juga bisa temukan setelah wawu kosam itu isimnya bisa nakiroh. Contohnya dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashar. Ya kan? Wal fajri walayalin ashar. Coba lihat. Tuh. Wal fajri walayalin ashrin. Tuh. Coba. Wal fajri wawur huruf kosam. Al fajri majrur. Betul kan? Al fajri marifat. Tapi berikutnya walayalin ashr. Dan demi malam-malam 10. Nah, ini huruf atof. Wawu yang kedua ini huruf atof. Matuf alainya adalah al-fajri. Sedangkan layalin adalah ma'tuf. Dan karena al-fajri majrur oleh wawu kosam, makanya layalin juga majrur oleh wawu kosam yang ada pada wal fajri. Jadi wawu yang kedua ini bukan wawu huruf kosam, tapi huruf atof. Nah, tetapi kedudukannya sama. Layalin ma'tuf kepada al-fajri yang majrur oleh wawu kosam. Makanya sumpah ini tidak hanya al-fajr, tapi juga layalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Demi malam-malam yang berjumlah 10. Nah, kita lihat di sini layalin ini nakiro. Nah, sehingga kalau begitu, wawu kosam boleh diikuti oleh isim nakiroh juga. Hanya saja mayoritasnya selalu biasanya menggunakan ma'rifat. Namun untuk makna yang berbeda, untuk makna yang tertentu, bisa saja isim setelah wawu kosam itu berupa nakiroh. Contohnya dalam surat Al-Fajr ini, wal fajri walayalin asyar, terus wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, dan seterusnya. Itu. Nah, kita lihat lagi makna yang lain. Ad-dahru sudah, al-yaumu artinya apa? Hari. Sehingga wal asri kalau ngikutin makna ini juga bermakna demi hari. Hari. Hari adalah salah satu kumpulan waktu dari sekian puluh jam ya, 24 jam kalau di negeri kita sehari semalam itu terdiri dari 24 jam.
Nah, wal asri artinya demi hari. Begitu. Lalu berikutnya lagi ada al-ghadatu. Al-ghadatu artinya pagi. Al-ghadatu pagi. Jadi kalau tadi wal asri diterjemahkan oleh sebagian orang dengan demi waktu asar, maka kalau kita lihat al-ghadat artinya pagi, maka wal asri bisa saja dimaknai sebagai demi waktu pagi kalau begitu. As-sobah. Begitu. Nah, terus ada lagi mana yang lainnya, yakni akhirun nahar ila ihmirari syamsi, yakni akhir nahar, akhir siang hingga matahari memerah, hingga memerahnya matahari. Nah, itu masih masih siang ya, masih terlihat terang alam. Nah, ada yang mana yang berikutnya, yakni al-lailatu malam hari. Jadi wal asri kalau ngikuti dari makna-makna yang banyak dari al asr ini, maka maknanya bisa saja wal asri artinya demi malam, bukan hanya demi waktu asar gitu. Nah, sehingga karena al asri bisa bermakna al godatu, bisa bermakna akhirun nahar, ilahi marari syamsi, bisa juga lailatu, makanya ada yang lebih umum kita kenal terjemahan dari wal asri dengan demi masa, demi waktu. Dan waktu itu bisa pagi, bisa siang, bisa duha, bisa siang, bisa sore, bisa akhir siang, dan juga bisa malam hari, termasuk juga bisa tengah hari, bisa juga termasuk tengah malam atau fajar itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya, ayat yang pertama. Begitu. Baik, sampai sini dulu barangkali ada soalan, boleh kita beri waktu. Apabila tak ada, kita akan lanjutkan. Baik, cukup. Wal asri. Kita lanjutkan. Nah, terus. Innal insana. Innal insana lafi khusrin. Tuh. Innal insana lafi khusrin. Inna huruf apa ini? Dari segi amil, inna ini adalah harfun nasbi. Dari segi Nasbi, amal, ini adalah harfun nasbi. taukid wa nasbi. Ya. Ya. Tetapi dari segi fungsi, fungsi kepada makna, inna adalah harfu taukid. Makanya Oke. kita boleh sebut inna adalah harfun nasbi boleh, inna adalah harfu taukid juga boleh. Huruf nasab karena dia memang menasobkan isim sesudahnya. Dan disebut harfu taukid karena memang inna itu menguatkan makna dari isim yang disebut sesudahnya. Begitu. Harfun nasbi wa harfut taukidi. Mabniun al fathi. Mabni atas fathah. Inna dan anna sama ya, maknanya sama. Dua-duanya huruf nasab dan dua-duanya huruf taukid. Tentang inna dan anna kapan digunakan? Nah, kita sudah sering menyampaikan bahwa inna itu digunakan apabila berada di awal kalimat. Wal asri demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia. Nah, al-insana ini kenapa dibaca fathah ujungnya? Karena merupakan ismu inna. Hmm. Gitu Isim ya. inna. Ismu Ya. inna mansubun kan? Mansubun, betul. Nah, Mansubun. Mubtada. Innal insana li rabbi lakanud. Gitu. Innal insana li rabbi lakanud. Innal insana. Kenapa al insana fathah? Karena merupakan isim inna. Dan isim inna itu adalah mansubun. Dan karena insan adalah isim berbentuk mufrad, maka ciri isim mansubnya atau ciri nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. akhirih. Innal insana lafi khusrin. Nah, adalah di sini. Lah juga ini harfu taukid. Nah, harfu Ya. taukid. Nafi. Ini satu ayat ini inna insana lafi khusrin satu ayat saja, tapi ada dua huruf taukid. Yang pertama inna, yang kedua la. La. Berarti kalimat ayat ini, ayat yang kedua ini, maknanya penguatannya besar, tidak hanya sesungguhnya manusia, benar-benar, maaf, artinya tidak hanya sesungguhnya manusia, tetapi maknanya menjadi sesungguhnya manusia benar-benar
La di sini maknanya bisa benar-benar atau betul-betul. Sungguh. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dalam surat apa? Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud. Lakanud. Adalah juga ya, lakanud. Nah, di Ya. Al-Quran kita temukan banyak sekali inna yang diikuti oleh la taukid. Tadi sudah saya bacakan, misalkan innal insana li rabbihi lakanud. Tuh, li rabbi lakanud. Adalah juga ya. Innal insana li rabbihi lakanudun. Gitu. Innal insana li rabbihi lakanud. Nilainya huruf taukid juga. Inna huruf taukid, la juga huruf taukid. Contoh yang lain kita juga sering dengar innallaha Ghafurur Rahim. la ghafurur rahim. Ghafur. Ada ya? Ya. Innallaha la Innallaha ghafurur rahim. ma'asobirin. Innallaha Ma'asobirin. Ma'assa. innallaha la ma'al muhsinin. Ya. Innallaha la ma'al muhsinin. Nah, setelah huruf la itu bisa isim, bisa huruf jar juga. Contoh setelah la itu adalah isim, la gofurun, la kanudun, la diikuti oleh isim. Gofurun kan isim. Nah, tetapi huruf la juga bisa diikuti oleh huruf jar. Misalnya la fi khusrin, la ma'al muhsinin, begitu. Terus boleh tidak setelah huruf la diikuti oleh fi'il? Boleh, boleh. Contoh, saya beri misalnya fi'il madi ya. Ya, mohon maaf, lepas lagi ya internetnya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Apa, Pak? Tadi kita beri contoh inna al-insana lafi khusrin. Nah, selepas la bisa huruf jar dan juga setelah la taukid bisa juga isim ya. Contohnya la ghafurun. Innallaha la ghafurun rahimun. Nah, terus yang terakhir yang tadi terhapus ya ketika internetnya hilang, connectionnya. Ada lagi yang berbunyi begini, hadis Nabi. Lau araftum Allah haqqa ma'rifatihi lama syaitum alal buhuri walazalat bidu'aikum al-jibalu. Ini Bapak Ibu sudah tahu artinya ya. Lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi lama syaitum. Itu adalah la taukid. Alal buhuri walazalat bidu'aikumul jibalu. Tuh. Di sini adalah, di sini nggak adalah. Perhatikan lama syaitum. La diikuti oleh apa? Oleh apa itu sesudahnya? Masyaitum fi'il atau isim? Sip. Masyaitum. PM. Fi'il apa? Masyaitum. Masyai. Mazid. Madi. Kalau yang ada tum itu fi'il madi. Domirnya apa? Ya. Masya. Antum. Oh, Fi'il madinya antum. apa? Antum. Fi'il madinya masya kan? Masya. Masya Masya. menjadi Ya. masyaitum. Roma menjadi romaitum. Bakia, maaf. Hama menjadi hamaitum. Maldo menjadi maldoitum. Dan yang lain-lain. Nah, jadi maksud saya ingin memberikan informasi kepada kita semua bahwa taukid itu boleh boleh diikuti oleh huruf jar, contohnya la fi khusrin, juga boleh diikuti oleh isim, contohnya la ghafurun rahimun, dan juga boleh diikuti oleh fi'il, contohnya fi'il madi la masyaitum,
Dan wala zalat bidu'aikum al-jibalu. Adalah zalat. Zalat ini juga fi'il madhi. Domirnya hiya. Semula dari kata zala, lalu domir hiyanya menjadi zalat. Lau araftumullah haqqa ma'rifatihi, seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya kalian akan mampu berjalan di atas lautan dan gunung bisa hilang oleh doa-doa kalian. Zalat hilang. Bagi orang yang memahami ilmu ma'rifat, yang ma'rifat Allah, ini sampai luar biasa dahsyatnya kemampuannya. Ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin punya kemampuan bisa berjalan di atas laut dan bisa menghilangkan gunung dengan doa kita, maka milikilah ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Subhanallah. Ada yang punya keinginan untuk bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu? Ada yang punya keinginan, punya harapan untuk bisa menghilangkan gunung, melenyapkan gunung dengan doanya? Nah, kalau ada yang punya keinginan, silakan ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Ini jelas sulit, tidak ada. Siapa yang bisa mampu begini? Ini jelas sangat sulit ya, sangat sulit bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kalau Rasul atau Nabi, tentu ma'rifatullahnya sangat baik, sangat sempurna. Nah, makanya kalau Rasul berdoa, maka Allah bisa mengabulkan doa beliau-beliau semua. Sedangkan manusia selain Nabi dan Rasul, tentu saja berat untuk bisa melakukannya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Sudah, selesai. Nah, terus sebentar saya satu lagi. Fi khusrin, fi adalah harf jar. Khusrin adalah majrur. Sama. Yang majrur itu kan selalu ma'rifat ya. Biasanya kan. Nah, tetapi boleh majrur itu terbuat dari isim nakiro. Maknanya tapi beda. Nah, fi khusrin berarti sungguh berada dalam sebuah kerugian. Kerugiannya apa? Tidak dijelaskan, tidak didefinitifkan, tidak dima'rifatkan, tidak diketahui. Pokoknya setiap manusia sesungguhnya akan benar-benar berada dalam sebuah kerugian. Apa saja kerugiannya? Kerugiannya apa saja? Dan kerugiannya bersifat tidak tertentu. Bisa bersifat material, bisa bersifat spiritual, bisa bersifat yang lain, begitu, fisikal atau non fisikal, begitu ya. Innal insana lafi khusrin. Nah, lalu secara sorof, khusrin ini isim masdar atau apa? Isim fa'il. Isim masdar. Isim masdar khusrin dari kata apa asalnya, firmadinya? Khosaro. Maaf, khosiro ya. Khosiro yakhsaru. Ya. Khosiro yakhsaru. Masdarnya adalah khusron. Khosarotan. Ya. Khusron khosarotan. Isim fa'ilnya baru khosirun. Tentang khosirun kita juga temukan di Al-Quran ya. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana ya Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada kan itu doa ya? Nah, Pak. Khusri kerugian. Nah, terus Bapak Ibu ini tadi saya lupa satu hal, al-insan. Apa artinya insan? Ma makna insan, Bapak Ibu. Apa artinya insan? Manusia. Manusia. Nah, Bapak Ibu lihat, dalam Al-Quran, ungkapan manusia itu diungkap dengan beberapa kata. Yang pertama, kata al-insan itu sendiri. Dan kata al-insan ini ada derivasinya, ada bentukan-bentukannya. Ada al-insu, ada al-unasu, dan
al-insu, al-unasu, juga al-insanu, ini juga digunakan di Al-Quran. Untuk kata al-insan kita sering temukan banyak. Selain dalam surat Al-Asr ini, wal asri innal insana, misalnya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Al-insana kan disebutkan. Terus dalam surat Al-Adiyat tadi kita bacakan, innal insana li rabbil lakanud. Banyaklah kita temukan surat Al-Insan. Contoh yang lainnya lagi misalkan, innal insana kana zoluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu suka berbuat zalim dan jahulan, sangat bodoh. Al-insan banyak disebutkan di Al-Quran. Kemudian berikutnya al-insu. Meskipun tidak begitu banyak, tapi ada kita temukan al-insu. Contohnya misalnya dalam sebuah ayat yang berbunyi begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu dari kata al-insu lalu mansub menjadi al-insa. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni atau liya'budun. Atau liya'buduni. Contoh yang lainnya lagi misalnya dalam surat Ar-Rahman atau surat apa itu? Ya ma'syarul jinni wal insi. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai kerumunan jin dan manusia. Al-insi. Nah, al-insu kita temukan dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan. Nah, terus kata yang berikutnya, yang satu derivasi dengan al-insanu adalah al-unasu. Al-unasu. Nah, al-unasu ini misalnya kita temukan dalam sebuah ayat yang berbunyi innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah para manusia yang mensucikan diri. Yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Unas, begitu ya. Nah, jadi di Al-Quran kita temukan kata al-insanu, ada juga al-insu, juga ada al-unasu. Ini 1, 2, 3. Nah, kemudian dari kata al-unasu, muncullah juga kata an-nasu. Al-unasu menjadi an-nasu. Al-unasu, u-nya dibuang, maka menjadi al-nasu. Nah, al-nasu ini kalau menurut yang saya analisa, ini akar katanya dari an-nasu. Dari, maaf. An-nasu ini akar katanya dari al-unasu. Meskipun ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa an-nasu itu akar katanya dari nasia, yang artinya adalah lupa. Nah, nasia telah lupa. Nasia nisyanan. Nasia yansa nisyanan. Artinya lupa. Sehingga manusia an-nasu disebut sebagai makhluk yang pelupa. Lupa. Tetapi kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa an-nasu itu bermula atau berasal dari kata al-unasu. Bukan dari kata nasia. Al-unasu dari kata anasaya nisu. Artinya dekat ya. Atau bisa juga bermakna lembut begitu, atau bermakna akrab dan mana-mana yang lain yang semisal itu gitu ya. Nah, itu yang kedua, an-nasu. Lalu yang ketiga, untuk manusia juga diungkap dengan kata basyar. Tuh. Basyarun. Ya. Mohon maaf, lagi-lagi saya minta maaf Bapak Ibu ya, ini koneksinya terputus lagi, mohon maaf sekali. Baik, kata basyarun bisa kita temukan salah satunya adalah dalam cerita atau dalam surat Yusuf ya, basyarun. Nah, pada saat itu ada sebuah kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disuruh oleh seorang istri pembesar kerajaan Mesir untuk melintas atau berjalan, dan di depannya ada banyak perempuan. Nah, pada saat Nabi Yusuf berjalan, para perempuan yang sedang memegang pisau di tangannya itu kemudian
apa sih namanya? Yes. Mengiris jarinya, mengiris jari tangannya. Nah, kemudian mereka mengatakan mahadza basyara. Basyar ya. Mahadza basyara. Itu. Ada itu ya di surat Yusuf ya Bapak Ibu ya. Mahadza Ya. basyar. Mahadza basyaron. Nah, ini basyar. Dari kata basyaron, maaf. Basyaron dari kata basyar ya. Mahadza basyaron. Atau contoh yang lainnya lagi misalnya Surah Kahfi. gimana Pak Ji? Surah Kahfi ayat 110. Ya, bagaimana itu? Qul ana basyarum mislukum yuha Ya. ilayya. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul ana basyarum mithlukum yuha Yuha ilayya. ilayya Annama ilahukum ilahun ilahu wahid. wahid. Nah, qul qul innama ana. Mohon maaf ada yang lupa. Ada yang kurang. Qul innama ana basyarun ya. Ya, Ya, betul Pak Haji ya, ada ya inamannya ya. ada. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya, baik. Yang ini mahadza basyara. Yang ini kul innama. Oh, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Dan seterusnya. Tuh lihat Bapak Ibu di sini. Ini ada kata basyaron, di sini juga ada basyarun. Nah, pada cerita Nabi Yusuf, Basyaron ini bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan pada surat Al-Kahfi ini, Basyar di sini bercerita tentang Nabi Muhammad. Nah, lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara insan, an-nasu, dan Basyar? Nah, perlu diketahui bahwa insanun adalah manusia dalam dimensi psikologis ya. Gimana tulisannya? Saya lupa ini. Psychological ya. Sedangkan an-nasu ini manusia secara sosial dalam kelompok besar, dalam kelompok banyak. Kalau insan itu manusia bisa jadi satu orang. Sedangkan an-nasu itu selalu diungkap dalam bentuk maknanya jamak. Maaf. An-nasu itu selalu diungkap dalam bentuk jamak, dalam makna jamak, maaf. Dalam makna jamak. Kalau disebut dalam Al-Quran sebuah ungkapan an-nasu, itu maknanya bukan satu orang, tapi manusia secara umum dalam bentuk banyak orang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha dan seterusnya. Jadi kalau disebut kata an-nasu, maka yang dimaksud adalah sebuah kelompok manusia yang jumlahnya banyak. Bukan hanya satu orang manusia, seseorang. Bukan. Gitu. Contoh seperti Makanya, Qul a'udzu birabbin nas lah Ustaz. nah benar. Qul a'udzu birabbin nas. Itu di situ berarti an-nas sebagai manusia secara umum, secara banyak. Di situ Al-Quran tidak menyebutkan Qul a'udzu birabbil insani. Tidak menyebutkan Rabbil insan, Tuhan manusia satu orang. Tetapi an-nas, Tuhan manusia secara umum, secara banyak. Manusia dalam jumlah yang sangat banyak, bukan hanya satu orang per individu. Satu orang, tidak. An-nasu. Jadi apabila kita menemukan kata an-nasu disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi, atau dalam bahasa Arab yang lain, dalam sumber-sumber bahasa Arab yang lain, maka an-nasu di situ maknanya adalah kerumunan manusia dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak orangnya. Individu-individunya banyak. Gitu. Itu an-nasu. Nah, sedangkan basyar ini ada manusia secara biological ya, secara biologis. Secara biologis. Fisik.
Fisik itu berarti fisik ya, tubuh yang terlihat ini. Tubuh yang terlihat ada rambutnya, ada dahinya, ada mukanya, ada lehernya, ada tangan, ada tubuh, ada kaki. Yang terlihat oleh mata kita ini itulah bashar. Secara fisik begitu. Lalu sebagai bashar, manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan. Bashar itu. Apa kebutuhan-kebutuhannya? Makan, minum. Apabila lapar, makan. Apabila haus, minum. Apabila penat, istirahat. Apabila mengantuk, tidur. Begitu. Apabila sudah dewasa, menikah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah bashar. Makanya di Al-Quran surat Yusuf bercerita tentang Nabi Yusuf ketika berjalan melewati para perempuan bangsawan Mesir itu. Mahadza basyara, para perempuan itu sangat mengagumi Nabi Yusuf. Apa yang dikaguminya? Fisiknya. Ketampanan Nabi Yusuf secara fisik itu yang membuat mereka terpesona, yang mereka membuat mereka terkagum-kagum. Itu adalah Nabi Yusuf secara fisik, secara biologis. Dan mereka belum mengetahui Nabi Yusuf sebagai insan, sebagai seorang yang jiwanya mempesona mereka, belum. Karena Nabi Yusuf belum berbicara kepada mereka, dan mereka pun belum mengenal Yusuf secara psikologis belum. Jadi ketakjuban mereka, keterpesonaan para perempuan pembesar Mesir ketika itu kepada Yusuf baru hanya dari sisi fisik biologis Nabi Yusuf saja yang nampak mereka lihat. Gitu. Begitupun ayat dalam surat Al-Kahfi ini, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan, manusia di sini adalah basyar, bukan insan. Rasul itu sama dengan manusia yang lainnya, sama dengan kita. Itu adalah dari segi basyarnya, dari segi lahiriahnya, dari segi yang nampak terlihat oleh mata. Ya, mohon maaf lagi Bapak Ibu ya. Jadi ketika disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bashar, seorang manusia, itu mohon maaf. Ketika disebutkan bahwa Rasul adalah manusia seperti kalian, seperti kita semua ini, basyarum mithlukum, itu adalah dari sisi dimensi fisiknya, dimensi lahiriah yang nampaknya, termasuk kebutuhan-kebutuhan biologisnya, makan, minum, istirahat, tidur, menikah, dan sebagainya. Itu adalah Rasul sebagai bashar. Makanya disebutkannya Rasul basyarum mithlukum. Rasul itu adalah bashar seperti kalian. Nah, coba Bapak Ibu, kenapa di situ Allah mengatakan bashar bukan insan? Ana basyarum mithlukum. Bukan ana insanun mithlukum. Nah, ini ada rahasianya. Jadi, Rasul itu sama dengan kita ini adalah dimensi basyariahnya, bukan dimensi insaniahnya. Lalu apa itu dimensi insaniah? Dimensi insaniah itu adalah akal, ruhani, jiwa, sesuatu yang non-biologis itu adalah insaniah. Nah, kalau dari segi insaniah, itu jelas Rasul berbeda dari kita semuanya. Kecerdasan Rasulullah itu mendahului semua manusia yang lain. Kecerdasan Rasul itu mengungguli semua manusia yang lain, bahkan mengungguli semua nabi dan rasul. Kemudian kesempurnaan ruhani beliau juga mengungguli semua manusia, bahkan mengungguli semua nabi yang lain sebelum beliau, semua rasul sebelum beliau. Maka kalau begitu, dari dimensi insaniah Muhammad, Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, tidak tertandingi, tidak terbandingi. Oleh karena itu, kita tidak sama dengan Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah pun tidak sama dengan kita dari sisi insaniyahnya. Makanya kan sebagian sifat Nabi itu kan ada sidik, amanah, fatonah gitu ya.
Ya. Nah, itu fatona, amanah, lalu sidik itu adalah dimensi insaniyah, bukan dimensi basyariyah. Dan dimensi insaniyah Rasul jelas berbeda dari kita semuanya. Bahkan semua manusia yang lain berbeda. Berbeda dari manusia kebanyakan pada umumnya. Adapun yang sama dengan kita ini adalah dimensi basyariyahnya. Dimensi basyariyah kita dengan Rasul dan semua nabi yang lain itu sama. Ada sebuah ini ya, sebuah kalimat dalam yang dituliskan oleh ulama ya. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari. Bapak Ibu pernah dengar tidak ungkapan ini? Nah, Pernah dengar ya? tak. Oh, tak dengar. Baik. Nah, ini ada sebuah ungkapan dari ulama ya yang bercerita mengisahkan tentang Rasulullah Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah seorang bashar, seorang manusia. Boleh sakal basyari tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutatun, melainkan dia adalah yaqutatun, batu permata. Boleh sakal hajri, dan bukan seperti batu biasa. Nah, ini cukup dalam mananya ya, ini sudah cukup dalam. Untuk menjelaskan betapa meskipun Nabi Muhammad adalah seorang bashar, seorang manusia, tetapi laisa kal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Dan kalaupun digambarkan dengan batu, Rasul itu ibarat yakut, batu permata, batu mulia. Dan bukan seperti batu-batu biasa pada umumnya. Nah, ini syair yang sangat bagus yang bisa kita ingat ya, untuk membedakan antara bashar dan juga untuk membedakan dengan insan, termasuk juga yakut dan hajar. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari. Bisa diingat ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Sudah, insya Allah. Ini bisa dicatat ya, bisa di screenshot untuk apa namanya, dijadikan ingatan kita. Nah, di antara begini Bapak Ibu, di antara cara untuk menambah kosakata mufrodat dan juga di antara cara untuk menambah uslub yang kita bisa kuasai dan juga untuk memahami nahwu dan sorob dalam bahasa Arab, itu kita sering-seringlah mendengar, mengingat, dan menghafal kalimat-kalimat bahasa Arab. Dan itu tidak hanya Al-Quran, tidak hanya hadis, tidak hanya doa, tetapi juga ungkapan-ungkapan yang bisa kita hafalkan. Dan ketika kita menghafal banyak ungkapan-ungkapan bahasa Arab, insya Allah kemampuan bahasa Arab kita akan semakin melesat, bertambah jauh, bertambah tinggi, bertambah banyak yang kita ketahui. Makanya ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang mungkin kita dengar, baik dari buku atau mungkin dari yang kita dengar dari orang-orang, itu juga bisa menjadi bagian yang kita ingat dan kita hafal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah. Innal insana lafi khusr. Terus apa berikutnya? Ayat yang ketiga. Illa. Illalladzina. Illalladzina amanu. Salah. Amanu wa amilus solihati. Udah segini dulu. Illa huruf apa Bapak Ibu illa?
harful istisna, ya kan? Ya. Huruf pengecualian. Illa harful istisna mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Terus. Alladzina apa ini? Ismul Mausul. mausul. Betul. Ismul mausul untuk jama ya. Ismul mausul lil jam'i kan? Ya, Hmm. Makna jam'i. jama. Yang mufradnya apa? Alladzi. 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 Kalau musanna? Aladani. Alladzani. Alladzani. Alladzan. Kalau jamanya alladzina. Nah, alladzina tidak ada alladzuna ya. Kan ada muslimina, muslimuna. Mu'minina, mu'minuna. Nah, untuk alladzina tidak ada alladzuna. Alladzuna jadi alladzina tidak ada. Jadi alladzina ini ketika rofa alladzina. Ketika mansub, ketika nasab alladzina. Ketika khafad, ketika mahfud atau majrur juga alladzina. Karena alladzina ini mabni. Gitu. Alladzani, alladzina ini muzakkar. Kalau manasnya allati, allatani, allati atau allai. Baik, saya tuliskan dulu ya, barangkali ada yang belum tahu. Saya tuliskan untuk mengingat kita semua. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allati atau allai. Tuh, allai. Alladzi, alladzani, alladzina adalah mudzakkar. Sedangkan allati dan allatani, allati atau allai adalah muannas. Nah, ini isim mausul yang kita harus hafal ya. Ada 6 atau 7. Yang mana ada 7. Allati dan allai maknanya sama tapi beda kata. Gitu. Ini nah, yang ketujuh ini, yang 7 kata ini semuanya adalah ismul mausul. Ulai kau Ustaz. Waduh, hilang lagi. Hmm. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kembali. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Baca dulu ya. Amanu ini adalah fi'il madhi mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Nah, kenapa mabni atas dhamma? Karena amanu ini kan semula dari amana. Nanya lampirnya kan fathah. Lalu mengapa ini menjadi dhamma? Karena menghadapi wawu jamaah, wawu sukun ini. Berarti ini domirnya hum. Apabila fi'il madhi domirnya adalah hum, maka lampirnya itu menjadi doma, dan domanya ini mabni. Makanya mabniun ala domi begitu. Amanu. Domirnya hum ya. Amanu. Lalu humnya kemana kembalinya? Kepada alladzina. Kepada alladzina. Alladzina kan mana jama. Gitu. Illalladzina amanu. Nah, terus ada wawu. Wawu apa namanya? Harful atfi, huruf atop mabnin ala fathi. Lalu amilu apa? Maktufun. Maktub. Maktufun. Mana maktuf alainya? Maktuf alainya adalah amanu. Amanu. Wa huwa maktufun alaihi. Ya, amanu adalah maktuf alaih dari kata amilu. Coba Bapak Ibu lihat. Kita sering sampaikan ini. Maktuf dan maktuf alaih kan selalu sama. Kalau fil madhi lagi kan? Amilu fil madhi kan?
Kenapa? Ya. Karena ma'tuf alaihnya amanu juga fil madi. Makanya antara ma'tuf dan ma'tuf alaih selalu sama. Biasanya selalu sama. Madi, mudore. Termasuk juga marifat-marifat ya. Seharusnya begitu. Tapi terkadang ada, tadi kita contohkan, wal fajri walayalin ashrin, al fajri marifat, tapi walayalin, layalinya nakiro. Tapi itu jarang-jarang ya. Biasanya selalunya ma'tuf dan ma'tuf alaih itu selalu sama. Termasuk dalam hal marifat atau nakirohnya. Baik, kembali ke amilu. Amilu adalah fil madhi, domirnya hum. Dan amilu ini lampunya doma, berarti mabniun ala domi juga. Domirnya hum, mabniun ala domi. Siapa hum di sini? Ya sama dengan amanu. Amanu humnya kemana? Ke aladina. Allazina. Amilu juga humnya kembali ke aladina. Fi'il, dua fi'il atau lebih, yang dua-duanya saling ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu fa'ilnya sama. Kalau fa'il dari amanu adalah aladina, maka fa'il dari amilu juga kembali ke aladina. Begitu. Berarti fa'il sudah ditemukan. Lalu as-solihati. Apa kedudukannya ini as-solihati? Ini kasroh lah as-solihati. Ada yang tahu Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi. Apa coba? Wa alamatu nasbihi. Kasrotun. Zahiratun. Fi akhirihi. Loh, kok maf'ul bihi alamatnya kasroh, bukan ke maf'ul bihi itu mansub. Dan mansub itu kan harusnya fathah. Nah, mengapa? Mu'annas salim. Mu'annas Yakin. salim. Nah, li'annahu jam'ul mu'annas Mu'annasus salim. salim. Begitu jawabannya betul Ibu Halimah. Li'annahu jam'ul mu'annas as-salim. Karena as-solihati ini adalah jama muannas salim. Dan jama muannas salim itu pada saat mansub menjadi kasroh. Tidak ada as-solihata, tidak ada. Yang ada adalah as-solihati. Jama muannas salim. Jama artinya banyak atau ramai. Al-muannas artinya adalah perempuan. As-salim artinya selamat. Bentuknya beraturan, selamat. As-solihati ada alif tak di ujungnya. Nah, jama muannas itu, jama yang muannas dan yang salim itu kalau mansub menjadi kasroh, tidak lagi fathah. Begitu. Jadi jama muannas salim itu orangnya rendah hati. Meskipun harusnya fathah, meskipun mansub, nasob, tapi tidak mau fathah, tidak mau di atas permukaan, inginnya di bawah saja. Mengapa di bawah? Karena seorang yang memiliki karakter jama muannas salim itu orangnya rendah hati, tidak mau tampil ke permukaan, meskipun hanya di tengah-tengah, mediocre. Nah, fathah itu kan mediocre, tengah-tengah. Nah, sebagai seseorang yang memiliki karakter jama muannas salim, maka pada saat dia berada pada posisi mansub, dia hanya mau kasroh di bawah huruf atau di bawah permukaan. Begitulah karakter dari jamak muannas salim. Berbeda dengan karakter isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif ketika harus kasroh, ketika harus di bawah tidak mau. Inginnya di atas, inginnya menjadi fathah. Itu karakter isim ghair munsharif. Nah, begitulah juga manusia. Itu ada karakternya seperti isim ghair munsharif. Juga ada yang karakternya seperti jamak muannas salim. Begitu. Manusia itu macamnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. As-solihati. Baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Bapak Ibu lihat dulu sekarang begini. Ini amilu ini hurufnya atopnya apa? Wawu atau au? Kalau au artinya apa? Atau kan? Atau. Nah, sedangkan dalam ayat amanu wa amilu ini wawu atopnya adalah huruf apa? Wawu kan? Wow ya. Apa bedanya wa dan au? Atau. Dua-duanya sama atop, tetapi maknanya beda. Kalau dan, maaf. Kalau wawu, wa artinya dan, sedangkan au artinya atau. Nah, berarti memahami ayat ini adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi bukan pilihan ya ini ya.
Hmm. Orang yang tidak merugi itu siapa? Yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak hanya cukup beriman dan juga tidak hanya cukup beramal saleh. Begitu. Nah, pertanyaan kemudian, as-solihat ini amal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Nah, dari segi mana as-solihat ini dari kata soluha ya madinya. Soluha ya suluhu. Apa artinya soluha ya suluhu? Secara bahasa artinya pantas, layak, patut. Ini mana soleh. Jadi amil solihat orang-orang yang berbuat amal-amal yang pantas, yang layak, yang patut, atau yang baik. Yang berlaku di sebuah masyarakat. Kadangkala kepantasan suatu perbuatan yang berada di sebuah masyarakat berbeda dengan kepantasan yang ada di masyarakat yang lain. Makanya kalau as-solihat ini sifatnya kondisional, kontekstual. Maksudnya kepantasannya itu menurut yang dipahami oleh umum di mana masyarakat berada. As-solihat. Tetapi mudahnya as-solihat ini adalah amalan-amalan yang baik. Nah, sedangkan kebaikannya seperti apa? Itu tergantung konteks budaya, masyarakat, bahkan juga mungkin konteks waktu dan tempat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Terus berikutnya apa? Watawa saubil Nah, haq. ini kita belajar sorof juga nih. Watawasau bil Hak kok. Hakki. haqqi. Terus Watawa sabr. watawasau Saubis sabr. Sabri. bisobri. Nah, Bapak Ibu ini menarik ini. Secara kajian linguistik ini menarik ini Bapak Ibu. Pertama kita lihat secara nahwu dulu. Bahwa huruf apa? Atau kan? Tahu. Dah. Lalu tawasau. Ini berarti ma'tuf kan? Ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Cari fi'il madhi sebelumnya. Amanu sama Amilu ya? Amilu yang terdekat. Amilu ya. Mencari ma'tuf alaih itu adalah cari yang paling dekat, yang relevan. Selagi sudah kita temukan yang sesuai dengan kriteria, cocok, pantas menjadi ma'tuf alaih, maka cari yang dekat. Nah, kata ma'tuf alaih yang paling dekat dari tawasso yang sama-sama fi'il madhi adalah amilu. Nah, sedangkan amilu ma'tuf alaihnya kepada amanu. Nah, tawasso ini fi'il madhi. Fi'lun madin ya, fi'lun madin. Nah, sekarang kita langsung bahas sorof. Tawasso ini fi'il madhi. Domirnya apa ini tawasso? Tawasau. Mazid. Hum. Domirnya apa Hum Ibu? ya? Fa'ala. Hum. Fa'ala. Ya, domirnya hum. Hum lah. Pasal sau. Ingat Ya, sau aja saya. kan amilu kan hum. Maka sama ini juga. Iya, iya, iya. Hum. Iya. Jadi tawasso ini adalah domir hum. Tawasso adalah domir hum. Nah, Nah, berarti domir huanya bagaimana domir huanya? Tawasso. Tawaso. Tawaso. Nah, semula adalah tawasoyu. Lalu ya-nya bertemu dengan wawu kan berarti ada dua huruf ilat kan? Nah, kita sering sampaikan apabila ada dua huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama yang merupakan lam fi'il harus dibuang. Tawasoyu, semula tawasoyu, maka karena ada ya bertemu wawu, dua-duanya huruf ilat, huruf ya-nya dibuang sehingga menjadi tawasau. Begitu. Tawaso. Domir huanya adalah tawaso. Nah, tawaso ini mazid atau mujarrad Bapak Ibu? Mazid. Mazid. Majid. Mazid tambahan apa? Tak di awal. A di awal dan Alif. alif. Mazid wazan berapa yang kita rumuskan dalam formula kita? Mengumpat. Wazan 4. Baik. Tambahan tak dan alif itu mazid wazan keempat. Wazan kelima kan tak dan tasdid. Bagus, benar. Alhamdulillah Pak Lukman. Jadi tawaso ini dari kata apa mujarodnya? Waso. Waso. Mudarinya apa nih waso?
Coba tebak. Waso yuwasi. Waso yasi. Bukan. Waso. Waso masa yamsi. Wado. Masa yamsi, benar. Nah, kalau waso, modernnya apa? Wasoyasi. Waso yasi. Baunya dibuang. Ingat tidak kenapa baunya dibuang? Ya, apabila ada fi'il madi, huruf fa'ilnya berupa wawu, maka pada saat ditasrif ke fi'il mudhari, wawunya hilang. Ingatlah kata waqo menjadi yaqi. Ingatlah wafa menjadi yafi. Ingatlah wa'a menjadi ya'i. Dan sekarang kita bertemu dengan waso, maka menjadi yasi. Gitu. Akan tetapi seingat saya kata waso yasi ini tidak digunakan mujarodnya. Yang digunakan dalam ungkapan bahasa Arab untuk kata waso itu adalah bentuk mazid. Nah, salah satunya adalah tawaso, dan berikutnya yang juga sering digunakan adalah auso. Tuh. Auso mazid bazan satu huruf. Maaf. Auso ini ada mazid dengan tambahan satu huruf. Ini wazannya wazan satu. Nah, auso dari kata waso. Auso apa artinya? Menasehatkan atau mewasiatkan. Dari kata waso yasi, wasiatan ini artinya wasiat. Berpesan ya, berpesan. Kalau dalam bahasa Indonesia semacam berpesan gitu. Mewasiatkan itu berpesan. Kalau dalam bahasa Sunda itu nitip sahur, menitipkan pesan, nitip sahur, menitipkan pesan ya. Auso mewasiatkan, ausoni bis solati, dia mewasiatkan aku dengan salat. Ausoni bis solati, ini yang populer auso. Lalu yang kedua yang kita temukan hari ini pada pembelajaran bahasan surat Al-Asr, ini ada kata tawaso. Nah, coba Bapak Ibu masih ingat tidak? Ta dan alif itu fungsi maknanya apa? Saling. Berpesan-pesan lah. Ya, saling memberi pesan, saling berpesan-pesan. Saling mengingatkan lah begitu. Saling berpesan, saling berwasiat. Saling berpesan, saling berwasiat. Waso berwasiat. Jadi tawaso saling berwasiat. Siapa yang saling berwasiat? Mereka semua. Alladzina amanu itu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Nah, berarti domirnya sama-sama hum. Nah, ini sorobnya sudah dibahas, nahwunya juga sudah dibahas. Sudah. Lalu bil haqqi bi ini adalah harful jar. Al haqqi majrur wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, haqqo ini fi'il. Haqqo ini adalah isim masdar ya. Fi'il madinya dia kata haqqo. Haqqo alaihimud dolalah. Haqqo. Haqqo. Benar. Bil haqqi dengan kebenaran. Terakhir, watawasaw bis sobri. Wawu adalah huruf ataf. Tawaso adalah maktub. Maktub. Maktub atau bukan? Maktub. Maktub alanya kemana? Tawasaw juga. Tawaso yang Tawasaw. pertama. Sama-sama kata tawaso. Bisobri jar majrur. Bi huruf jar asobri majrur. Nah, Bapak Ibu, ini ada tawaso 2 kali loh. Tawaso. Dari segi bahasa, sebenarnya kalimat watawaso bil haqqi watawaso bis sobri ini sebenarnya ya, ini kita mengkaji secara bahasa ya, bukan bermakna sedang bukan bermakna sedang mempersoalkan Al-Quran, bukan. Tapi kita sedang bahas secara kajian linguistik. Secara kajian linguistik, sebenarnya ungkapan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri ini cukup dengan watawasaw bil haqqi wasobri. Haqqi wasobri. Nah, ya. Watawasaw bil haqqi wasobri. Wasobri. Nah. Nah, ungkapan watawasaw bil haqqi wasobri ini maknanya adalah dan mereka saling memberi wasiat, memberi pesan, memberi nasihat dengan kesabaran dan
maaf. Benar. Dan mereka saling Kebenaran. berwasiat atau saling memberi wasiat dengan kebenaran dan Kebenaran kesabaran. dan kesabaran. Kesabaran. Dan Nah, kesabaran. ya. Kalau saya mengatakan misalnya ini, akala waladun Akalah waladun. al khubza wal inaba, artinya apa ini maknanya? Anak Telah makan seorang makan budak, nasi seorang Roti budak dan anggur. nasi dan anggur. Roti dan anggur. dan anggur ya. Apa yang dimakan anak? Huza dan anggur. Roti dan anggur. Iya. Dua-duanya kan? Roti. Roti dan anggur yang dimakan dua-duanya, tidak hanya salah satu. Jadi anak ini makan dua hal, Terus. yakni roti dan anggur dua-duanya sekaligus. Dua-duanya dimakan. Tidak hanya roti, tidak hanya anggur. Maknanya begitu. Nah, tapi kalau kita mengatakan akala waladun ala khubza wa akala la inaba, apa artinya? Dia makan roti dan makan anggur. Seorang anak makan roti dan dia memakan anggur. Nah, berarti ada dua fiil di sini kan ya? Akala. Balah. Kenapa ada dua fiil dalam sebuah kalimat yang sebenarnya maknanya sama-sama makan? Bergantian gitu, Ustaz. Kalau satu kata maknanya sama-sama dimakan, roti dan anggur. Tetapi kalau dua kata akal disebutkan, apa maknanya? Bergantian. Untuk menguatkan. Makan roti dulu. Maknanya penguatan, taukid. Oh. Nah, di antara bentuk taukid dalam bahasa Arab itu adalah pengulangan. Pengulangan, diulang. Taukid juga. Misalnya gini. Saya datang ke sini untuk belajar. Apa tujuan saya datang ke sini? Belajar. Belajar. Nah, kalau saya mengatakan begini, saya datang ke sini untuk belajar. Untuk belajar. Dua kali. Pengulangan. Maka berarti mana untuk belajar ini mananya kuat. Kenapa disebut kuat? Karena diulang sampai dua kali. Nah, begitupun dalam ayat Al-Quran, ungkapan wa ta'asaw bil haqqi was sabri secara mana sudah dimengerti. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Tetapi di sini ayat Al-Quran mengatakan wa ta'asaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ada dua kata yang sama diulangi. Tawasaw. Jadi perbuatan saling memberi nasihat ini dikuatkan. Baik dengan kebenaran maupun dengan kesabaran. Dua-duanya maknanya kuat. Baik. Tentu saja Bapak Ibu sering mendengar ayat ini atau sering baca ayat ini. Ungkapannya begini bunyinya. Ati'ullaha. Terus? Wa ati'ur Apa ayatnya? rasul. Ati'ur rasulah. Wa ati'ur rasulah. Wa ulil amri minkum, ya kan? Ya, coba. Wa ulil amri minkum. Coba lihat. Ya, wa ulil amri minkum, betul. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Di sini ada dua fiil yang diulangi dua kali ya? Iya, ati'u. Ati'u dan ati'u. Nah, kalau kita melihat dari segi bahasa, sebetulnya ini kalau disederhanakan,
Kalau disederhanakan, ini cukup satu aja. Ya. Atiullah, Rasul. Wa rasulah. ya, atiullah wa rasulah, terus wa ulil amri minkum, Hmm. wa ulil amri minkum. Tuh. Ayat yang kedua ini, kalimat yang kedua ini yang di bawah, atiullah wa rasulah wa ulil amri minkum, artinya adalah taatlah kepada Allah atau taatilah Allah, Rasul dan ulil amri, orang yang mengelola urusan dari kalian, orang yang mengelola pemerintahan di antara kalian atau dari kalangan kalian. Hmm. Jadi ada berapa pihak yang harus ditaati oleh kita? Tiga. Ada tiga. Satu, Allah. Dua, Rasul. Tiga, ulil amri, Ulil pemerintah amri. yang mengelola. Tiga pihak yang kita harus taati kan? Ini Iya. maknanya sama. Perintah taat itu tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada Rasul dan juga kepada ulil amri. Nah, maknanya sudah sama-sama perintah taat itu jatuh untuk tiga kelompok, tiga pihak, yakni Allah, Rasul, dan pemerintah atau ulil amri. Nah, lalu kenapa dalam ayat Al-Quran yang kita sering baca ini bunyinya adalah atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, berarti maknanya ada taukid, penguatan. Ya. Taatlah Taukid, Allah, taatilah Allah, dan taatilah Rasul. Ulil amri minkum, dan juga pemerintah di kalangan kalian atau ulil amri dari kalangan kalian. Jadi maknanya kuat. Dan penguatan makna taat ini bukan hanya terjadi pada Rasul, tetapi pada ma'tuf alaihnya. Tetapi pada ma'tuf. Ar-Rasulah kan maf'ul bi dari ati'u, betul tidak? Nah. Lalu wawu kan huruf atop. Ya. Berarti ma'tufnya mana? Ulil amri. Ar-Rasulah ma'tuf alaih kan? Nah, hukum ma'tuf itu sama dengan ma'tuf alaihnya. Seperti yang tadi, seorang anak makan roti dan anggur. Yang dimakan dua-duanya, ya roti ya anggur. Nah sekarang ar-Rasulah dikuatkan. Ar-Rasulah itu dikuatkan maknanya dengan taukid ati'u yang diulang dua kali. Nah kan ar-Rasulah adalah ma'tuf alaih dari ulil amri. Maka makna yang terkandung dalam ketaatan pada Rasul juga terkandung dalam ketaatan pada ulil amri. Kenapa? Kan ulil amri juga ma'tuf kepada ar-Rasul yang mu'akkad, yang ditaukid, yang dikuatkan oleh ati'u. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan ungkapan pengulangan dalam Al-Quran itu kita temukan tidak satu ya, tapi juga ada beberapa. Dan ini salah satu contohnya. Nah, contoh yang lain misalkan kalau kita baca ayat Al-Quran yang lain kan ini. Al-Qari'ah. Terus? Al-Qari'ah. Dua kali diulangi ya? Ya. Makanya yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Berarti kan perhatian kita harus sangat kuat di situ. Ada lagi yang lain. Apa tuh? Tentang Lailatul Qadri kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri diulang lagi. Nih. Ya, coba lihat di situ. Inna anzalnahu, ini mohon maaf tulisannya tidak rapi ya. Fi lailatul qadri. Fi lailatul qadri. Terus wama adroka Lailatul Qadar. Lailatul qadri. Terus apa lagi? Lailatul Qadar fi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Ada lagi nggak disebutkan Lailatul Qadri diulangi lagi? Tidak ya? Cukup tiga ya? Ada. Tiga saja. Coba lihat. Satu. Lailatul Qadri min alfi syahrin. Ya. Ya. Berapa kali disebut kata Lailatul Qadri pada surat Al-Qadr itu? Berapa kali disebutkan? Tiga kali. Salah Tiga kali. samarat. Tiga kali. Nah, salah sumarat.
atau salah samarot. Kalau kita kaji secara bahasa, sesungguhnya cukup begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma hiya. Karena lailatul kan manas ya. Berarti kalau domir kan hiya, betul tidak? Domir dari Iya, lailatul apa? Hiya kan manas ya. muannas. Ayat yang berikutnya pun cukup dengan kata hiya khairun min alfi syahrin. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dari segi bahasa cukup menggunakan domir sebenarnya. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam ayat-ayat Al-Quran ini, surat Al-Qadar ini dan juga surat yang lain, kenapa kata Lailatul Qadri diulang 3 kali dan tidak diganti dengan domir, tapi tiga-tiganya sama-sama isim zohir. Ingat domir, ingat zohir ya. Domir itu kan kata ganti, sedangkan zohir adalah kata yang aslinya. Nah ini kata Lailatul Qadri diulang 3 kali dan tidak diganti dengan domir. Apa maknanya? Maknanya adalah penguatan taukid. Ya. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Paham, Pak. Alhamdulillah. Sudah cukup selesai. Maaf apa ayatnya? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, demi waktu, demi hari dan demi yang lain-lain tadi, maknanya yang sudah kita bahas bersama. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali berapa orang? 3. 3 atau 4? 3. 1 orang beriman. Beramal saleh. Beramal saleh. Terus 4 jadi saling 4 memberi orang sabar. nasihat dalam kebenaran, dengan kebenaran. Oh, Saling memberi nasihat dengan 4. kebenaran. kesabaran. Yang keempat, Kesabaran. saling memberi nasihat atau wasiat dalam Kesabaran. Tapi ini bukan 4 orang, tetapi 4 tindakan. 4 tugas ya. 4 tugas, bukan 4 orang ini. Orang yang beriman, orang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi 4 karakter, 4 tugas, 4 kewajiban, 4 tindakan. Nah, apabila seseorang melakukan yang 4 ini, insya Allah dia tidak berada dalam kerugian. Begitu. Pak Ustadz, boleh tanya sikit? Selesai Bapak Ibu semua. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Lukman. Ini. Ayat kedua tu, innal insana lafi khusr. Dia ada isim inna, mesti ada khabar inna. Mana khabarnya? Ada khabar innanya. Mana khabar innanya? Iya baik. Tadi saya lupa tidak bahas ya. Innal insana lafi khusrin. Tadi lupa tidak disebutkan. Mohon maaf. Tawassabil haqq. As-sabr. As-sabrun jamil. Sabrun jamil. Ya, baik. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, kembali. Innal insana lafi khusrin. Jadi inna adalah huruf nasab, al-insana adalah isim inna, lafi khusrin adalah khobar dari inna atau khobar inna yang terdiri dari la huruf taukid, fi huruf jar dan khusrin adalah majrurnya. Begitu Pak Lukman. Ya, baik Ustaz. Ya, baik, Syukran. alhamdulillah.
Ya, makasih banyak, Mas. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan Bapak Ibu. Ustaz, saya nak tanya. Bu Sari Parogaya, Uh, silakan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi punya telah. Kenapa tak digunakan Ya. fi'il mudhari'? Jadi maknanya yang sedang. Manusia yang sedang selalu. Sama juga watawa. Kenapa tak digunakan Nah, baik, mudhari', baik. Ustaz? Bagus, bagus ini. Ini kajian sorof ya, baik. Illalladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Ya, coba kita bahas. Se- Semua sesungguhnya manusia berada benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang amanu. Amanu kan firmadi. Amil firmadi. Ya. Tawasul firmadi. Tawasul yang berikutnya juga firmadi. Nah, Ibu Sarifah Rogia bertanya, kenapa tidak menggunakan fil mudhari? Atau kenapa apa rahasia yang terkandung dalam makna fil madi dan fil mudhari ini? Fil mudhari kan berarti illal ladzina yu'minuna. Betul. Begitu ya? Ya. Wa yamaluna as-solihati wa yatawassawna bil haqqi wa yatawassawna bis sabri. Nah, mengapa Al-Qur'an dalam ayat ini menggunakan fil madi? Siapakah orang-orang yang merugi? Semua orang. Lalu siapakah yang tidak merugi? Nah, kecuali orang-orang yang. Nah, kalau menggunakan fi'il mudhari berarti kecuali orang-orang yang sedang beriman, sedang melakukan amal soleh, sedang beri nasihat dengan kebenaran, dan sedang memberi nasihat dengan kesabaran. Berarti sedang melakukannya. Berarti prosesnya sedang berlangsung. Proses kebaikannya, proses keimanannya, proses kesolehannya, proses nasihat, kesabaran, proses nasihat kebenaran dan kesabarannya sedang dilakukan, sedang berproses. Kalau gitu sudah tercipta belum keimanannya, sudah terwujud belum kesalehannya, sudah terwujud belum nasihat kesabaran dan kebaikan dan kebenarannya? Belum selesai, belum terwujud karena sedang dilakukan. Dan boleh jadi berhenti di tengah jalan. Kalau kita menggunakan fi'il mudhari berarti kita melakukan suatu pekerjaan dan boleh jadi kita tidak selesai mengerjakan pekerjaan itu. Tidak tuntas. Tetapi kalau fi'il madi berarti keimanannya sudah selesai dengan baik dilakukan. Wa amilus solihati dan telah melakukan amal soleh. Berarti kesalehannya sudah dilakukan belum? Sudah sempurna dilakukan. Sehingga orang itu sudah menyelesaikan sebuah kebajikan, sudah menyelesaikan sebuah kesalehan. Dan kesalehannya sudah selesai sempurna dilakukan. Sudah Begitupun pasti lakukan itu, saya. Sudah pasti. Artinya sudah ada amal, sudah ada perbuatan yang sudah diciptakan, yang sudah dikerjakan. Ya. Ibaratnya kalau kita mempunyai rencana itu sudah tuntas dengan manifestasinya, dengan realisasinya. Tidak hanya rencana, tetapi sudah selesai dikerjakan. Sehingga kita punya kesempatan untuk melaporkan, ini pekerjaan saya, sudah tuntas saya laksanakan. Bukan hanya sedang berencana, dan juga bukan hanya sedang dilakukan, tetapi pekerjaannya yang dimulai tadi dengan keimanan, kesalehan, nasihat kesabaran, dan nasihat kebenaran, atau menasihat kebenaran dan nasihat kesabaran, itu sudah dilakukan dengan sempurna. Untuk satu kasus misalnya. Orang beriman itu meniscayakan kesalehan. Tidak hanya cukup beriman di hati, tapi mesti ada ikutan berikutnya berupa kesalehan. Dan kesalahannya itu mesti sudah selesai dikerjakan agar tidak menjadi orang yang rugi. Tidak hanya berencana dan juga tidak hanya sedang dilakukan. Kalau sudah selesai dilakukan, maka barulah kita tidak merugi karena sudah ada hasilnya, sudah ada kejayaannya, sudah ada keberhasilannya. Begitu barangkali ya Bu Sarifah ya. So, saya difahamkan maksudnya kita sekarang sedang beriman. Kita sekarang sedang melakukan ini semua. Jadi kita akan dikatakan tidak merugi nantinya, bukan sekarang.
Sebab dia Ya, belum selesai lagi. kalau kalau kita menggunakan fi'il madi, kalau kita memahami fi'il madi, berarti sesuatunya sudah selesai ya Bu ya, pekerjaannya sudah tuntas, sudah sempurna. Mm-mm. Berarti sesuatu itu sudah selesai dikerjakan, berarti sudah pasti adanya. Tapi sekarang belum selesai lagi, Pak. Nah, untuk satu pekerjaan kebaikan. Nah, tapi kemudian kita mengerjakan kebaikan berikutnya yang kedua sampai selesai lagi. Pekerjaan yang ketiga sampai selesai lagi. Begitu seterusnya. Jadi kalau kesalahan itu masih dilakukan, berarti belum selesai. Sehingga belum menjadi salah satu karakteristik yang membuat orang lain, yang membuat seseorang tidak merugi begitu, Ibu. Ini kalau kita tidak ingin merugi, harus selesai dulu pekerjaannya. Makanya kan di sini yang ada sebuah hadis yang saya ingat begini ya. Innamal a'malu Biniat. binniyati. Kita pernah dengar di sini ya. Innamal hadis atau riwayat ya. Innamal a'malu binniyat. Binniyati. Yang kita hafal ini ya. Innamal a'malu binniyati. Nah, tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan ada kelanjutannya. Wal khawatim. Wal khawatim. Khawatim. Oh, sempurna. Apa artinya? Niat dan Khawatim ini dari kata sempurna. khotimah. Iya, ya khotimah. Tahu husnul khotimah? Jadi ya husnul khotimah ya Akhir. akhirnya lah keakhiran. Akhirnya. Innamal a'malu binniyati wal khawatim. Sesungguhnya dasarnya perbuatan itu dengan niat wal khawatim dan dengan ujung atau dengan akhirnya. Hasilnya Jadi ya tidak begitu. hanya niat, rencana, tapi juga harus ada ujungnya, harus ada akhirnya. Ya. Memang niat bernilai, memiliki makna. Tetapi kalau hanya baru niat, berarti belum Subhanallah. Belum lagi. Jadi kena pakai al-mustabar lah. Khawatir. Baik. Ya, jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi innamal a'malu binniyati wal khawatim. Selama ini mungkin kita sering dengarnya adalah innamal a'malu binniyat saja. Tetapi selain itu juga ada riwayat yang lain yang lebih lengkap bahwa kepanjangan riwayat ini bukan hanya binniyati tapi juga wal khawatim. Sehingga sebuah amalan itu tidak hanya cukup dengan niat tapi juga dengan dibereskan, akhir selesai agar tuntas. Nah, ketika kita sudah mengerjakan suatu amalan sampai tuntas, maka itulah buat kita punya produk, punya hasil. Jadi kita laporkan, ini hasil pekerjaan saya. Yang dengannya kita punya harapan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Begitu. Iya, Pak. Tanya Pak Ustadz. Ya, Pak Aruf. Ya, Pak Ustadz, tentang tadi berkaitan dengan watof. Akala waladun al-hubza wa inabi. Wal inaba. Itu ini yang tadi pertanyaan, berbarengan makannya atau bergantian?
Berurutan. Berurutan. Jadi Iya, berurutan. habis dulu Al-Huza, Roti, baru Al-Inaba. Ataukah Al-Inaba, iya. Al-Huza, baru Inaba, Al-Huza, Inaba lagi gitu. Iya. Sebelah kanan makan roti, Pak. Berurutan, Sebelah Pak. kanan makan. Ya. Kalau keselak ya makan, kalau keselak ya makan anggur nanti ya. Bergantian berurutan. Bergantian berurutan. Bergantian berurutan, Mbak. Ya, Jadi tidak sama langsung, dengan itu tidak tadi, Pak langsung Ustadz. sahuap ya, tidak langsung sabalawat. Ya. Sama dengan itu tadi, Pak Ustadz. Wa'ati'un loha, wa'ati'u rasul, wa'ati'u rasulah, wa ulil amri. Ya. Nah, Walil itu. amri. Ya. Ya. Itu selain taukid, apakah bergantian atau seperti tadi gitu? Ya. Berurutan. Berurutan ya. Berurutan. Allah dulu, lalu Rasul, kemudian ulil amri. Ya, ranking dia lah, ranking. Ketaatan kepada ulil amri muncul karena ketaatan kepada Rasul. Dan ketaatan kepada Rasul muncul karena ketaatan kepada Allah, begitu. Ya. Jadi setelah ini, maka yang kedua, maka yang ketiga. Satu lagi, Pak Jadi Ustadz. tidak langsung. Satu lagi tadi, Pak Ustadz. Tadi Ya, udah bagaimana, dijelaskan berkaitan dengan al-insanu, itu manusia dalam segi rohani ya, dalam psikologi. Ya, rohani atau psikologis non fisik ya. Ya, bukan fisik lah ya, bukan fisik. Ya. Nah, tapi terus Pak Ustadz juga menuliskan di bawahnya, tapi belum dijelaskan, yaitu al-insu. Ya. Apa itu al-insu tadi? Al-insu sama dengan al-insanu. Sama dengan al-insanu ya. Ya. Oke. Begitupun al-unasu. Al-unasu. Kalau al-unasu, ya betul. Oh gitu ya, sama ya. Ya. Ya, sama. Berarti non fisik juga. Yang fisik itu hanya bashar. Yang biologis itu kan, bashar. kalau al-unasu manusia secara umum dan jamak. Al-unas kan? An-nasu ya. An-nasu secara umum jamak. Bentuk orang banyak. Oh, al-nasu ya. 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 Alhamdulillah. Pak Ustaz sikit boleh tanya Ustaz. Ya, Pak Lukman silakan Pak Lukman. Mengenai tadi wal fajri kita ada alif lam di awalnya kan? Ya. Maknanya isim makrifah. Tapi walayalin ash tu nakirah. Adakah kerana malam yang 10 tu tak tentu, tak khusus, yang mana satu malam yang 10? Bagus. Alhamdulillah. Betul sekali, Pak. Al-Fajri ma'rifat, berarti sudah tertentu kan, ya Pak ya? Sudah diketahui Al-Fajr itu yang mana. Sedangkan walayalin ashri nakira, berarti malam-malam yang 10 itu tidak tertentu. Karena malam ini tidak tertentu yang 10 ini, itulah sebabnya makanya kan berbeda pendapat. Yang 10 malam itu ada yang tanggal 1 sampai 10 Muharram, ada yang tanggal 1 sampai 10 bulan yang lainnya. Akhir 10 Ramadan. Ya. Yang ada akhir bulan Ramadan. Gitu ya. Ya. Betul. Nah, begitu. Kenapa? Karena ininya nakiro. Sehingga munculkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena kata-katanya nakiro. Ya. Sedangkan wal fajri ma'rifat itu sudah tertentu. Fajar. Waktu fajar. Di mana menandakan pergantian malam menuju siang. Dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Udah tertentu kalau al-fajr. Tapi kalau malam-malam yang 10 tidak tertentu. Sehingga memberi peluang kepada para ulama yang menafsirkan berbeda pendapat. 10 malam itu yang mana? Begitu. Begitu ya, Pak Lukman, bagus nih pertanyaannya nih. Itu nak menunjukkan keluasan rahmatnya Allah, Ustaz. Ya, betul. Jadi mana pendapat ulama pun kita boleh terima lah, Ustaz. Iya, karena kan ada apa ya namanya? Ada hal yang buat mereka bisa berbeda pendapat.
Karena Iya, ininya nakiro. Betul, Pak. Karena katanya isimnya nakiro. Baik, Baik, Ustaz. alhamdulillah. Terima kasih. Oke semuanya ya, Pak Lukman, Pak Aruf, Ibu Sarifah, Rogaia, dan semua yang sudah tadi merespon ya. Baik Bapak Ibu semuanya, apa lagi yang mau apa ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada ya? Sudah Cukup, Pak, ya. sudah hampir 2 jam. Alhamdulillah ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ini suratnya pendek, cuma 3 ayat. Ini termasuk surat favorit untuk dibaca karena pendek ya. Tetapi ternyata bahasanya hampir 2 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berbahagia bersama-sama dengan menunjukkan senyum kita malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Pada teman nalika fi al-fursah al-qadimah insyaallah au fi fursatin qadimatin insyaallah. Jadi saya gunakan marifat kemudian saya tukar menjadi nakirah. Boleh dua-duanya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, hadza wa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fi fursatin qadimatin insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan banyak tadi ya. Ini tadi internetnya koneksinya sedang bermasalah. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan rekamannya tidak terpotong-potong. Mudah-mudahan rekamannya. Hadza wa darsuna nakhtatim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa mu'asyaratikum. Akhiran aqulu lakum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.